Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kembali lagi dengan Ustazah Hani di kelas matematika. Nah, bagaimana kabarnya? Masih oke ya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang eksponensial. Nah, bab ini ada di matematika peminatan. Jadi ini kita mulai masuk ke matematika peminatan. Nah, eksponensial ini apa saja yang akan dibahas? Yaitu mulai dari bilangan berpangkat, kemudian bentuk akar, nanti juga ada persamaan dan pertidaksamaan dari eksponensial. Nah, silakan disimak videonya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang eksponensial. Nah, apa sih eksponensial ini? Eksponensial itu kalau kalian kenal biasanya bilangan berpangkat. Nah, kalau kita punya A pangkat N, nah itu sama dengan A dikali A sebanyak N. Nah, jadi A-nya ini ada N. A kali A kali A kali A sebanyak N. Contohnya bagaimana? Kalau Ustazah punya 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. 3-nya ada 2. 2 kali. Paham ya? Nah, itu contohnya. Kemudian eksponensial memiliki sifat-sifat. Sifat yang pertama, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkatnya dijumlah M tambah N. Contohnya 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 tambah 2 sama dengan berapa? 3 pangkat 7. Nah, seperti ini ya. Jadi bilangan pokoknya, ini namanya bilangan pokoknya 3. Kalau bilangan pokoknya sama, tinggal pangkatnya ditambahkan. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, bedanya kalau tadi perkalian itu dijumlah, kalau ini pembagian maka pangkatnya dikurangi. Jadi di sini Ustazah punya contoh 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan A-nya 2 ya. Pangkatnya kita kurangkan, 5 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 3. Oke, yang ketiga, A pangkat M, kemudian ini ditaruh dalam satu kurung, kemudian dipangkatkan lagi N, itu pangkatnya dikalikan. Bedanya apa sama yang pertama tadi? Kalau yang pertama, ini tadi kan perkalian, tapi ada 2 bilangan pokok ya. Bilangan pokoknya ada 2, maka pangkatnya dijumlah. Tapi kalau ini bilangan pokoknya 1, pangkatnya dipangkatkan lagi, maka A-nya A pangkat M kali N. Contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5, maka hasilnya 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 10. Yang keempat di sini kalau ada A kali B dalam kurung dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 3 kali 5 dalam kurung dipangkatkan 2, hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Paham ya sampai sini? Nah, sifat kelima ada A dibagi B dipangkatkan M. Jadi ini satu paket dulu dikurung kemudian dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Syaratnya B-nya tidak boleh 0. Kenapa? Karena dia penyebut. Di sini ada contoh 5/3 pangkat 2. Kalau kita jabarkan hasilnya 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Sifat keenam, 1, kalau ada 1 dibagi A pangkat N, nah A pangkat N-nya ini bisa naik, tapi pangkatnya berubah jadi negatif. Nah, di sini hasilnya adalah A pangkat negatif N. Contohnya, 1 dibagi 3 pangkat 5, hasilnya berapa? 3
pangkatnya berubah jadi negatif. Nah, seperti ini ya hasilnya. Sifat ketujuh, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi N. Jadi M-nya dulu dibagi sama akarnya. A pangkat M dibagi N. Contohnya ini. Akar pangkat 2 dari 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat 4 dibagi 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, hasilnya 4. Kemudian sifat ke-8, kalau ada A pangkat 0 sama dengan 1. Syaratnya A-nya tidak boleh 0. Contohnya 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kalau ada bilangan berapapun dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, di sini ada contoh 4A pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi 2A pangkat 4. Nah, pangkat yang ini, pangkat 3 ini miliknya A. Tapi kalau pangkat 2 ini, karena ini dalam satu kurung, maka ini miliknya semua yang ada di kurung ini. Dibagi 2A pangkat 4. Pangkat 4-nya milik A. Penyelesaiannya bagaimana? Kita coba selesaikan. Karena ini dalam satu kurung, maka memakai sifat yang mana? Nah, kita memakai sifat yang ini, yang ketiga. Jadi pangkatnya salah. Oke, karena ini dalam satu kurung ada 2 bilangan, kita akan memakai sifat yang ke-4. Nah, pangkat ini miliknya semua yang ada di kurung itu. Kalau Ustazah jabarkan, maka 4 pangkat 2 dikali A pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, ini tetap ya Ustazah tulis 2A pangkat 4. Hasilnya 4 pangkat 2 berapa? 16. Nah, yang ini kita memakai sifat yang ketiga, yaitu kita memakai sifat yang ketiga. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. 3 kali 2 sama dengan 6 dibagi 2A pangkat 4. Nah, ini bisa Ustazah tulis 16A pangkat 6 dibagi 2A pangkat 4. 16 dibagi 2 berapa? 8. A pangkat 6 dibagi A pangkat 4. Nah, ingat ya, ini sifat kedua, pangkatnya dikurangi. Hasilnya adalah 8A pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Mudah kan ya? Nah, ini untuk bentuk pangkat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk akar. Tadi kita sudah bahas tentang bilangan berpangkat. Ini termasuk eksponen juga ya. Jadi kita akan bahas bentuk akar. Nah, bentuk akar itu apa sih sebenarnya? Pasti sebelumnya sudah pernah kita pelajari di bab 2 di matematika wajib. Nah, bentuk akar itu adalah akar-akar bilangan real yang hasilnya berupa bilangan irasional. Jadi kalau di sini ada akar 9 hasilnya berapa? 3. Kemudian ada akar 16 sama dengan berapa? 4. 3 dan 4 apakah berupa bilangan irasional? Bukan kan ya? Nah, jadi bentuk akar 9 dan akar 16 ini bukan bentuk akar. Karena hasilnya bukan berupa bilangan irasional. Sedangkan akar 5 berapa? Nah, kalau akar 5 itu sekitar 2,2 dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan bentuk akar. Oke, bisa membedakan ya mana yang bentuk akar dan mana yang tidak. Sifat-sifat bentuk akar. Jadi ada beberapa sifat. Ini bisa digunakan dalam menyelesaikan soal kalau berhubungan dengan bentuk akar. Nah, sifat yang pertama,
Akar pangkat N, cara bacanya ya, akar pangkat N dari A kali B itu bisa dipecah menjadi akar pangkat N dari A dikalikan akar pangkat N dari B. Contohnya, akar pangkat 3 dari 9 kali 7 sama dengan berapa? Akar pangkat 3 dari 9 dikalikan akar pangkat 3 dari 7. Oke, gini ya cara mecahnya. Kemudian yang kedua, kalau kita ketemu A akar C, ini bisa penjumlahan bisa pengurangan, B akar C sama dengan A penjumlahan atau pengurangan B akar C. Contohnya 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 sama dengan berapa? 3 tambah 5 akar 2. Nah 3 tambah 5 berapa? 8 kan ya? 8 akar 2. Nah ini hasilnya. Jadi ini berlaku untuk penjumlahan atau pengurangan. Yang ketiga, akar A dikali akar B, ini kan beda ya, tapi bilangan akarnya sama. Akar pangkat 2 ya, kalau tidak ditulis berarti akar pangkat 2. A sama B-nya kita kalikan dan di sini tetap sama 2. Contohnya, akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 3 dikali 2 sama dengan berapa? Akar 6. Paham ya sampai sini? Kemudian sifat keempat, akar dari A dibagi B sama dengan akar A dibagi akar B. Nah contohnya, akar dari 5 dibagi 2 sama dengan akar 5 dibagi akar 2. Oke, kemudian sifat yang kelima, A akar B dikali C akar D sama dengan, nah bilangan yang di luar akar ini kita kalikan, A kali C dikalikan akar dari yang di dalam akar sama-sama dikali B kali D. Contohnya 2 akar 3 dikali 4 akar 5 sama dengan 2, ini kali 4 ya, 8, 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian yang terakhir, akar A dikali akar A sama dengan A, atau akar A pangkat 2 gitu kan ya. Jadi contohnya akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Nah selesai. Anak-anak bagaimana? Sudah paham ya sama materinya? Nah kalau masih belum paham silakan ditanyakan lagi ke ustadz atau ustazah yang mengajar agar lebih paham, atau bisa mencoba latihan-latihan yang ada di buku maupun di internet. Oke anak-anak, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء